Anda kembali di Top News. Pemirsa, dinamika yang terjadi di perairan sekitar Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir memicu ketegangan yang luas. Namun analis menilai hal itu hanya taktik Amerika Serikat untuk menyedot konsentrasi Iran. Padahal tujuan utama Amerika Serikat adalah menyerang secara simultan dengan 3 matra sekaligus. Bagaimana kesiapan Iran? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Hari Minggu 19 April 2026, pasukan marinir Amerika Serikat menembaki dan menyita kapal kargo berbendera Iran, Tosca, di Teluk Oman, setelah dituduh mencoba menerobos blokade laut AS. Operasi ini merupakan bagian dari blokade laut ketat yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran sejak 13 April 2026. Kapal ini dioperasikan oleh anak perusahaan pelayaran nasional Iran atau IRISL yang telah lama masuk dalam daftar sanksi Departemen Keuangan AS. Setelah gencatan senjata berakhir pada 22 April, Iran melakukan pembalasan atas penyitaan kapalnya. Tepat pada 22 April 2026, pasukan elit Iran IRGC menyergap dan menyita 2 kapal kargo komersial yang melintas di Selat Hormuz. Pasukan khusus IRGC yang menggunakan topeng mendekati kapal menggunakan perahu cepat dan helikopter. Mereka memanjat lambung kapal, menggunakan tangga dan mengambil alih ruang kemudi. 2 kapal yang berhasil dikuasai sepenuhnya langsung dipaksa berbelok arah dan digiring menuju wilayah pesisir Iran di dekat pelabuhan Bandar Abbas untuk dilakukan investigasi mendalam. Sehari kemudian, Kamis 23 April, giliran Amerika Serikat menyita dan menggeledah kapal tanker Majestic X yang diklaim AS terlibat penyelundupan minyak Iran. Kapal berbendera Guyana dicegat militer Amerika Serikat di Samudra Hindia saat dalam perjalanan menuju Tiongkok. Penangkapan ini menurut Amerika Serikat merupakan langkah Pentagon untuk memutus jaringan pendanaan Iran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk menembak kapal yang memasang ranjau laut di Selat Hormuz. Hal ini disampaikan Trump melalui akun Truth sosial miliknya. Trump mengatakan agar Angkatan Laut AS tidak perlu bingung dalam mengambil tindakan hukum. Selain perintah penindakan, Trump juga mengungkapkan bahwa militer AS tengah menggencarkan operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Ia menginstruksikan peningkatan aktivitas unit penyapu ranjau hingga berkali-kali lipat dari sebelumnya. Pengamat intelijen Ridwan Habib melihat Amerika Serikat bermaksud menciptakan dinamika di Selat Hormuz untuk mengalihkan konsentrasi Iran. Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang menyiapkan serangan lintas matra. Ya, ini sebenarnya bagian dari pengalihan konsentrasi ya. Trump mencoba memaksa Iran hanya berkonsentrasi di Selat Hormuz, sementara diam-diam sebenarnya militer Amerika Serikat sedang menyiapkan satu serangan simultan lintas matra. Jadi mereka sedang merencanakan ada serangan jet tempur, serangan udara, kemudian ada serangan invasi darat dengan penerjunan 82nd Brigade atau Batalion Lintas Udara, dan yang melalui maritim atau menggunakan USS Destroyer, kapal-kapal penyapu ranjau. Ada informasi yang menyebut amunisi AS saat ini sudah menipis. Namun hal itu langsung dibantah Donald Trump. Ia mengatakan saat ini kapal-kapal perang Amerika Serikat sudah siap tempur. Ia mengklaim AS memiliki amunisi yang melimpah serta militer AS memiliki peralatan yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. We've never had so much ammunition. Our ships are loaded. I call them locked and loaded. They're locked and loaded. They're ready to go. We have much higher quality equipment than we did when we first started the war, and or the military operation, whatever you want to call it. And they're coming to us. Lalu seperti apa kesiapan militer Iran? Terlihat Iran begitu siap menghadapi segala kemungkinan. Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Ali Jahan Shahih memperingatkan musuh bahwa jangan sampai musuh-musuh salah kira soal kemampuan tempur dan mental para pejuang Iran. Hal ini disampaikan ketika Ali meninjau kesiapan unit-unit Angkatan Darat dalam mempertahankan perbatasan negara di daerah perbatasan pegunungan bersalju. Dalam momen ini, Ali memberikan semangat dan mengucapkan terima kasih kepada para prajuritnya atas semangat luar biasa, tekad, ketabahan, dan kewibawaan yang membuat para musuh gentar. Brigjen Ali juga menekankan kesiapan tempur, moral prajurit yang tinggi, dan semangat patriotisme sebagai kekuatan utama pertahanan negara. Iran juga mengaktifkan sistem pertahanan udara. Dalam rekaman video, tampak kilatan cahaya di langit Teheran.
Media pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udara diaktifkan untuk merespons serangan musuh. Ini menjadi pertama kalinya Iran mengaktifkan sistem pertahanan sejak gencatan senjata dengan AS dimulai lebih dari 2 pekan lalu. Suara dentuman juga terdengar di beberapa lokasi di Teheran. Pengamat intelijen Ridwan Habib melihat Iran sudah sangat siap, sebab ini akan menjadi pertarungan hidup mati bagi Iran. Di Selat Hormuz mereka sudah menyiagakan yang disebut dengan barikade kapal Zulfikar. Nah, kapal Zulfikar ini nanti yang akan menghalangi upaya dari kapal penyapu ranjau USS Destroyer yang akan dikirimkan oleh Amerika Serikat. Selain itu, selain dengan kapal Zulfikar, sebenarnya Iran juga sudah menyiagakan yang disebut dengan barisan rudal pesisir. Jadi di pesisir di pinggiran Selat Hormuz itu ada gua-gua yang sudah disiapkan rudal peluncur, dan itu bisa ditembakkan secara presisi ke target-target kapal-kapal dari Amerika Serikat yang mendekat. Selain itu, jadi ini sudah 2 ya, kapal Zulfikar, barisan rudal pesisir. Selain itu mereka masih mempunyai drone kamikaze yang bisa diterbangkan, dan pada satu titik nanti akan meledakkan drone itu di atas kapal-kapal yang mencoba mendekat ke Selat Hormuz. Di dalam negeri Amerika Serikat, dinamika tak kalah tajam. Sebagian besar masyarakat di sana menentang perang tersebut. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras untuk melanjutkan perang. Okay, what do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know that they are having. You're such a disgrace. Did you hear what I just said? Vietnam. How many years was Vietnam? I understand, sir. But How many years was Vietnam? Well, I did my. I took the country out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now what we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit 78% of the targets that we've wanted to hit. We've knocked out their manufacturing. We've knocked out their missile production. We've knocked out their drone production. We've knocked out everything. In some cases, when I say knocked it out, 70, 80, 90%. It's amazing what we've done. So I've done that within that period of time that I mentioned, but I don't want to rush myself, you know, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not, no. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens that only Len can explain. Something happens underground that essentially renders it in very poor shape, and you never recover fully. You can recover 50, 60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. So I'm not under any pressure whatsoever. Lalu kapan agresi akan dilakukan? Menurut pengamat intelijen Ridwan Habib, waktunya sudah dekat, yakni menunggu kedatangan kapal induk USS George Bush yang akan tiba 2 hari lagi. Parameter apakah Amerika Serikat ini serius atau tidak akan melakukan agresi, kita bisa lihat dari kapal induk terakhir yang sedang menuju perairan Oman, yakni USS George Bush. Ini kira-kira sekitar 2 hari lagi akan sampai di perairan Oman, dan itu akan melengkapi 2 kapal induk yang lain yang sudah ada di situ, yakni USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln. Kalau 3 kapal induk ini sudah standby di perairan Oman, sekitar 700 km dari Selat Hormuz, maka bisa dipastikan ini adalah bagian dari upaya final battle lah. Kita bisa menyebutnya begitu, karena Trump harus menyelesaikan perang ini sebelum tanggal 28 April. Itu kira-kira sekitar 3 hari lagi ya. Dan karena setelah tanggal 28 April dia harus meminta persetujuan ulang dari Kongres, dan kemudian itu akan menyulitkan dia secara politik dalam negeri. Melihat seluruh persiapan yang ada, final battle antara Iran dan Amerika Serikat tampaknya memang akan benar-benar terjadi. Bagi Iran, ini akan menjadi pertaruhan eksistensi bangsa Persia. Di sisi lain, ini juga menjadi pertaruhan reputasi politik Donald Trump. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.